Assalamualaikum sahabat bidan. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Budisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalian sudah melihat kan di awal video terdapat beberapa berita terkait virus terbaru dari virus hepatitis, yaitu virus hepatitis akut misterius. Nah, buat sahabat bidan yang mungkin belum tahu virus hepatitis itu adalah virus apa sih, apakah berbahaya dan apakah bisa menjadi pandemi terbaru di Indonesia seperti virus coronavirus, yaitu virus yang menyerang di daerah saluran pernapasan. Oke, kita langsung aja ke videonya. Sebelum kita membahas virus hepatitis akut misterius, kita harus sama-sama tahu dulu nih, hepatitis itu sebenarnya apa sih? Jadi, hepatitis adalah penyakit peradangan yang mengenai daerah hati atau liver yang disebabkan oleh virus, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, disebabkan oleh obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan yang terakhir yaitu infeksi cacing hati. Nah, bisa kebayang berarti hepatitis adalah penyakit yang menyerang daerah hati. Hepatitis terdapat beberapa varian nih ternyata, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis yang disebabkan oleh penggunaan alkohol berlebih, hepatitis yang disebabkan oleh obat-obatan, hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, dan yang terakhir hepatitis yang disebabkan oleh infeksi cacing hati. Untuk yang pertama yaitu hepatitis A, yaitu hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A atau yang biasa disebut HIV. Penularan hepatitis A ini bisa disebabkan oleh terkontaminasinya makanan atau minuman terhadap virus hepatitis. Jadi penularannya tidak secara langsung antara manusia ke manusia, tetapi dari melalui makanan yang terkontaminasi dengan virus hepatitis A. Untuk varian yang kedua yaitu hepatitis B. Hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B atau yang biasa disebut HBV. Nah, untuk penularan hepatitis B ini disebabkan oleh penularan transfusi darah dan berhubungan seksual tanpa pengaman. Nah, untuk ibu hamil itu bisa menyebabkan penularan kepada bayi jika tidak terdapat penanganan ketika persalinan. Jadi, untuk ibu-ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan hepatitis B dulu untuk mengetahui apakah kalian terjangkit penyakit hepatitis B sehingga bisa melakukan pencegahan terhadap bayi baru lahir. Yang ketiga yaitu virus hepatitis C. Virus hepatitis C ini disebabkan oleh virus hepatitis C atau yang biasa disebut HCV. Penularan virus ini disebabkan oleh berhubungan seksual tanpa pengaman atau kondom dan penularan melalui jarum suntik. Contohnya, apabila ada pasien A yang mengalami hepatitis C lalu diberikan tindakan suntikan. Apabila jarum suntik tersebut tidak langsung dibuang, maka jarum suntik itu bisa saja melukai orang atau melukai tenaga medis sehingga terdapat darah ketemu darah. Nah, darah ketemu darah itulah yang dapat melakukan penularan virus hepatitis C.
Nah, sudah kebayangkan bahwa penularannya seperti itu. Buat sahabat bidan semua yang mungkin sering melakukan suntik, melakukan tindakan-tindakan medis, itu harus berhati-hati karena salah satu penyebabnya bisa dari jarum suntik. Seperti itu. Kita lanjut hepatitis yang keempat, yaitu hepatitis D yang disebabkan oleh virus hepatitis D, yaitu HBV. Nah, untuk virus hepatitis D ini biasanya ditimbulkan oleh orang yang memiliki riwayat hepatitis B. Nah, ini penularannya sama seperti hepatitis B melalui jarum suntik, transfusi darah, dan berhubungan seksual tanpa pengaman. Yang kelima yaitu hepatitis E adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis E atau HIV. Nah, virus ini ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus E. Biasanya juga virus E ini terdapat pada sanitasi yang buruk atau terdapat lingkungan yang tidak sehat. Nah, apabila lingkungan tidak sehat, maka virus E ini akan cepat menyebar dan mewabah ke daerah tersebut. Yang keenam yaitu hepatitis yang disebabkan oleh mengkonsumsi alkohol berlebihan. Jadi apabila alkohol berlebihan, maka hati tidak dapat menyaring racun yang dari dalam tubuh sehingga mengalami yang namanya serosis atau berkurangnya fungsi hati. Untuk selanjutnya yaitu hepatitis yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Kalau ini biasa disebut dengan toxic hepatitis atau toksik yang disebabkan oleh obat-obatan yang dikonsumsi secara terus-menerus sehingga membuat tubuh tidak dapat melakukan penyaringan obat karena sudah terlalu besar dosisnya dan membuat hati tidak bisa menyerap racun-racun yang ada di dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya yaitu hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Tentu kalau ada penyakit autoimun maka akan menyebabkan peradangan pada hati. Dan yang terakhir adalah penyakit hepatitis yang disebabkan oleh cacing hati. Nah, buat yang sering makan makanan sushi atau makan makanan yang tidak dimasak dengan matang, Anda harus hati-hati karena di dalam makanan yang tidak matang terdapat yang namanya cacing hati. Apabila tidak dimasak dengan matang, maka cacing hati tersebut masih dalam keadaan yang hidup atau dapat berkembang biak. Sehingga ketika kita memakan makanan yang tidak matang, maka cacing hati itu bisa saja terkontaminasi di dalam tubuh kita dan menjadikan virus terbaru, yaitu virus cacing hati. Dan yang terakhir yaitu virus hepatitis akut misterius. Nah, kalau yang ini masih dalam penelitian, tetapi Kemenkes sudah mengumumkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap virus terbaru ini karena sudah didapatkan 3 anak yang diduga mengalami virus hepatitis akut misterius. Tidak menutup kemungkinan virus ini akan mewabah dan menjadi pandemi baru di Indonesia apabila kita tidak memperhatikan dengan serius anak-anak kita dan memperhatikan pola hidup kita. Untuk pencegahannya sendiri, kita bisa dengan cara mencuci tangan, memasak makanan dengan matang, mengkonsumsi sayur dan buah, dan mengkonsumsi vitamin. Dan selain itu, untuk bisa juga menjaga sanitasi lingkungan kita. Karena anak-anak belum aware terhadap kesehatan mereka, terutama ketika makan. Mereka kadang lupa cuci tangan baru makan, dan kadang juga mereka main di lingkungan yang kotor sehingga terdapat penularan virus di daerah yang sanitasinya buruk atau sanitasinya kotor. Di Indonesia sendiri, Kemenkes bekerja sama dengan WHO masih menyelidiki dan melakukan penelitian seputar virus terbaru ini. Nah, buat sahabat bidan tentu harus melakukan perhatian lebih kepada anak-anak agar mereka tidak terjangkit virus terbaru dan tidak menjadikan virus ini menjadi wabah, bahkan menjadikan pandemi terbaru di Indonesia.
Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.